Hai Sobat Bara, apa kabar? Dedi Andrian balik lagi di Koi Bara Official. Dan sekarang saya di satu segmen namanya Penakluk Sejati. Ini merupakan segmen yang menampilkan dan juga memprofilkan orang-orang yang punya kemauan luar biasa untuk menciptakan dan melakukan perubahan dari yang tidak lazim, atau perubahan-perubahan yang bisa memberikan dampak kepada siapapun. Saya sekarang berada di satu tempat yang kalau dilihat ini, ya bagi Anda semua yang di Surabaya pasti kenal dengan lokalisasi bernama Gang Doli. Yap, ini dia wismanya. Ini dulu adalah tempat para mbak-mbak yang pakai busana seksi. Jadi segini, pakai busana segini, terus berjejer kayak akuarium. Tapi itu dulu, sekarang sudah berubah fungsi dan sekarang menjadi tempat yang memberikan manfaat buat kita semua, utamanya buat anak-anak yang tentu saja berstatus anak jalanan dan anak-anak yang tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali ke rumah, ditampung di sini di sebuah tempat yang dulu dari Wisma sekarang berubah menjadi Pondok JH. Nah, seperti apa? Saya akan ngobrol dengan yang ngelola Pondok JH ini. Ada Ustadz Muhammad Nasik di samping saya. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Nasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pondok namanya Pondok JH, Ustadz Muhammad Nasik. Pondok JH itu apa kepanjangannya? Jauharatul Hikmah. Jauharatul Hikmah. Yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia? Jauhar itu permata. Permata. Ya, jadi ya, permata yang berhikmah. Permata yang memberi hikmah. Ustadz, betul ya, ini dulu adalah wisma yang dipakai oleh para mbak-mbak yang tadi saya bilang kayak akuarium tadi. Iya. Nama wismanya apa ini dulu? Putri Lestari. Putri Lestari. Bisa di googling nanti ada. Putri Lestari ya itu. Putri Lestari ini dulu. Tapi ini dulu Sobat Bara. Sekarang sudah berubah jadi Pondok JH. Ustadz, ini sejarahnya bagaimana ya? Dulu namanya Wisma Putri Lestari jadi Pondok JH. Gini, JH sendiri itu berdiri sejak 2008. Iya. Kami bukanya kita beli sebuah bekas wisma juga di Jarak istilahnya. Iya, bukan di Jarak, sini. iya. Di Tapi sini sama-sama lokalisasi ya? Iya, Jarak. Jadi sebenarnya Doli itu tidak bisa terlepas dari Jarak. Jadi kok Doli sama Jarak ini pokoknya ini ya. Jadi kemana-mana satu. berdua. Iya. Jadi 2008 kami dan beberapa kawan yang semuanya warga sini juga itu beli wisma tepatnya di Gang 4B Jarak itu kita dirikan untuk tempat belajar agama lah di sana. Itu sejak 2008. Di sini di Gang Doli ini kita kontrak sebenarnya. Kontrak ya, sejak 2016. Kontrak sejak 2016. Iya. Jadi sekarang udah tahun keempat ya Ustadz Nasik ya? Iya, mau tahun keempat ya. Ya, ini kalau dari keseharian ini Ustadz Nasik, tempat ini difungsikan untuk apa ini? Pondok JH ini? Ini sebenarnya kita nyebut, kalau yang di sini itu kita sebut rumah singgah. Rumah singgah ini? Iya, jadi cerita flashback sebentar ya. Jadi setelah penutupan itu mungkin Pemkot itu lebih fokus ke ekonomi, ke pembangunan fisik, ke mana itu namanya pemberdayaan warga gitu. Tapi mungkin luput dengan anak-anak yang sekitar sini. Jadi di Gang Doli ini setelah penutupan itu hampir tiap hari, malam, pagi, subuh itu gerombol di depan sini. Gerombol entah wanita, laki-laki, mulai SD sampai SMA semua gerombol di sini. Nah itu ketika kami sering lewat sini, kita cangkruk di sini tuh melihat anak-anak ini kok nggak ada yang apa namanya ngopeni. Nah, gitu. Jadi kami berusaha menjadi teman bagi mereka. Apalagi ketika melihat mereka itu kesehariannya itu hampir tiap hari pasti pesta miras. Mereka ngamen, hasil ngamen sebagian buat makan, sebagian buat miras. Iya. Nggak perempuan, nggak laki-laki. Nah. Iya, jadi saya review ya dari apa yang dijelaskan oleh Ustadz Nasik ya Sobat Bara. Jadi ini adalah fungsinya adalah rumah singgah bagi anak-anak jalanan yang dulu itu begitu Doli ditutup. Mereka ini seakan-akan ya tidak punya tempat lagi untuk bisa beraktivitas. Ya tentu saja yang negatif waktu itu. Dan ternyata begitu Doli tutup, mereka juga masih tetap beraktivitas tapi masih negatif. Rata-rata mereka pengamen jalanan dan juga macam-macam lah. Dan ironinya atau parahnya,
mereka menggunakan hasil jeripayah untuk yang tidak baik, yaitu pesta miras, bahkan mungkin bisa jadi ya Ustadz ya, dulu mereka juga main di lokalisasi ya, itu ya. Tapi sekarang begitu ada Pondok Jaya ini, mereka diarahkan oleh Ustadz Muhammad Nasik. Ustadz, kalau ada rumah singgah ini sekarang bentuk kegiatannya apa saja nih di rumah singgah ini? Sebenarnya gini, target kami pertama itu tidak mengajak mereka untuk sholat, ngaji, enggak itu dulu. Tapi itu dulu ya. Bagaimana anak-anak ini bisa tidak melakukan hal yang negatif dulu. Itu bagi kami sudah pencapaian yang luar biasa. Alhamdulillah sekarang anak-anak 99% lah sudah tidak minum gitu. Tapi kalau 0,1%-nya ya biasa luput gitu. 0,1 lumayan ya. 0,1. Jadi kegiatan hariannya itu anak-anak ini wajib sholat di sini, wajib sholat maghrib, setelah itu sambung ngaji, terus sholat isya. Mingguannya tiap malam minggu itu jam 12 ada kegiatan sholat hajat. Ya, terus kalau sebulan sekali mereka keliling ke rumah teman-temannya untuk tahlil keliling. Jadi tujuannya biar kami dari pihak pesantren itu bisa kenal dengan orang tuanya gitu. Jadi biar ada komunikasi lah gitu sama orang tua. Sampai sekarang sudah berapa ini Ustadz anak-anak yang ditampung di Pondok JH ini? Kalau di sini karena sistemnya rumah singgah ya. Jadi anak-anak itu keluar masuk. Tapi yang pasti yang tiap hari tidur di sini ada sekitar hampir 10-an anak lah. Hampir 10. Iya, yang tidur di sini tiap hari. Ya Kak tadi Mas lihat di sini. Oh iya, ada yang tidur ya. Iya. Ustadz Muhammad Nasik, jadi kalau melihat fenomena anak-anak ini dari testimoni yang panjenengan dapatkan itu, rata-rata mereka itu apa penyebabnya sampai jadi anak-anak yang dalam tanda kutip ya mereka terlantar, nggak punya tujuan, terus akhirnya panjenengan tampung di Pondok JH ini. Apa penyebab utamanya mereka jadi seperti itu? Kalau saya lihat sih lebih ke lingkungan ya. Jadi lingkungan, mungkin fenomena seperti ini di mana-mana ada. Ada. Cuma di sini apa ya, kelebihan negatif maksudnya itu dulu lingkungannya lokalisasi ya, jadi lebih parah gitu loh. Iya, jadi yang mereka lihat itu hal yang salah tapi terus menerus gitu. Jadi mereka mungkin dalam sejak kecil melihat seperti itu, di alam bawah sadarnya mereka akan menirunya gitu. Itu sih. Iya. Jadi mau tidak mau itu terbawa sampai mereka beranjak remaja atau dewasa, dan sekarang dengan adanya Pondok Jaya ini Ustadz Muhammad Nasik mengarahkan mereka agar jangan sampai terjerumus ke dalam istilahnya lembah dosa lagi begitu ya. Ya, Ustadz Nasik, saya juga ingin flashback nih. Saya dengar dan juga tadi sebelum kita bikin konten ini sudah ada cerita di awal bahwa panjenengan dari kecil memang lahir di sekitaran Doli dan juga Jarak ini. Ustadz, bagaimana sih kondisi Doli dan Jarak ketika dulu yang konon katanya ini adalah tempat lokalisasi dan juga prostitusi terbesar se-Asia Tenggara? Apakah juga memang seperti itu, mengerikan sekali waktu itu? Iya, jadi gini, alhamdulillah saya dan saudara-saudara saya, keluarga besar saya kan tinggal di sini juga. Itu alhamdulillah dari pihak keluarga itu sangat ketat sama anak-anaknya. Jadi keluarga besar saya itu maksimal lulus SD itu harus keluar dari sini. Maksimal ya, entah mondok, entah ke desa, pokoknya keluar dari sini untuk mengantisipasi lingkungan Doli tadi ya. Karena ya seperti itu, masih ingat di ingatan saya itu hampir tiap hari itu waktu itu mesti ada tawuran. Mesti ada gitu. Terus dulu belum ada karaoke itu. Dulu orkesan misalnya. Jadi ada orang nanggap orkes itu berisiknya minta ampun gitu. Sudah berisik, ada pesta miras dan biasanya ada tawuran berujung pada istilahnya itu bacokan gitu ya. Benar. Makanya itu yang menjadi salah satu landasan kenapa kami mendirikan JH ini. Kita berpikir seperti ini ya.
seandainya gini, pasti tidak semua warga sekitar sini berpikir seperti orang tua kami yang bagaimana melindungi anak-anaknya. Mungkin mereka sibuk mencari nafkah, akhirnya agak melupakan anaknya, tidak benar-benar keep dengan anak-anaknya, dengan lingkungan itu. Lah itu kami dari situ akhirnya gimana kalau kita mendekatkan sebuah pesantren di sini. Jadi anak-anak ini nggak perlu keluar sini, tapi setidaknya anak-anak bisa belajar agama tetap di sini gitu. Jadi nggak jauh-jauh ya. Iya. Lalu Ustadz, pada sekitar 2014 kan resmi ya Pemkot Surabaya menutup lokalisasi doli dan sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan maksiat di tempat ini, alias tidak ada lagi prostitusi. Secara pribadi Ustadz Muhammad Natsir juga menanggapinya hal ini memang menjadi hal yang sangat bermanfaat atau malah ada dampak yang diterima di masyarakat sekitar ini? Ya dampak sih pasti ada. Cuma kan kalau ditimbang manfaat dan mudaratnya, alhamdulillah ya pasti banyak manfaatnya. Meskipun secara ekonomi warga itu istilahnya jauh berkurang, tapi ya ekonomi kan bukan nomor satu. Yang penting kan ketenangan. Ya, terus lingkungan yang sehat gitu. Jadi tidak hanya melulu ekonomi ansih itu kan. Kalau memang orang yang melihatnya dari sisi ekonomi saja ya pasti dampaknya luar biasa. Iya. Tapi insya Allah kalau istilahnya orang Jawa ngomong PT ongkre-ongkre lemah oleh cacing, maksud manusia nggak bisa gitu kan. Iya. Ustadz, ini kan sudah berjalan tahun keempat ya. Kira-kira rencananya seperti apa ini? Artinya kan ini menjadi sebuah komitmen dari Ustadz Muhammad Natsir untuk menciptakan, bahkan ini menyewa lokalisasi ini dari kantong pribadi untuk dijadikan rumah singgah. Ini masih kontrak, kira-kira kedepannya seperti apa nih harapannya? Iya, ini kontraknya ini kurang setahun lagi ya. Dan alhamdulillah sebenarnya tempat ini sudah ditawarkan oleh pemiliknya ke kami untuk dibeli senilai 1,7. Iya. Dan sudah ditaksir sama teman-teman itu ya cocok harganya. Cocok ya. Ya mudah-mudahan dalam 1 tahun ini kita bisa mengumpulkan dana sekian. Kalau insya Allah kalau Allah meridhoi mudah lah, nggak ada yang susah bagi Allah. Karena memang tujuannya buat rumah singgah, buat mereka yang kepingin belajar. Sebelum ngomong belajar ya, tadi Ustaz sudah nyebut ya, minimal itu tidak berperilaku jahat dulu ya. Tujuannya nanti baru tahap berikutnya adalah beribadah, meningkatkan iman dan takwa dan macam-macam ya. Ya, Ustaz Muhammad Natsir, terima kasih ya untuk waktunya kita ngobrol bareng di konten Penakluk Sejati, persembahan dari Kopi Bara. Ini merupakan produk dari Surabaya, dari PT Ganesha Mandiri Bakti. Moga-moga kita juga mendapatkan manfaat dari konten ini, dan sekaligus juga nanti harapan kita juga yang namanya menebar kebaikan bisa diterima dan juga bisa diviralkan oleh semua yang menyimak konten kita ini. Amin. Ya, Sobat Bara, saya Dedi Andrian mengucap terima kasih dan juga sekaligus harapan saya pribadi juga buat Anda semua ya yang menyimak video ini ya. Mari kita sama-sama apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Muhammad Natsir paling tidak kita jadikan sebagai acuan bahwa sama-sama kita menciptakan kebaikan itu kalau bisa kita tularkan bersamalah supaya juga semuanya juga bisa ya paling tidak ikut-ikutan dengan kebaikan kita. Saya Dedi Andrian pamit dari konten ini dan sekaligus kita akan ketemu lagi di konten berikutnya. Sampai jumpa. Oke sob, kita masih di Pondok JH ya. Sekarang di lantai 2. Ya, kira-kira seperti ini. Ini ada kamar. Sumpah serem sekali. Ya, kenapa serem? Ini dulunya adalah tempat yang dipakai untuk prostitusi. Sekarang berubah fungsi dan kita doakan moga-moga segera bisa jadi fungsi yang lebih baik lagi, jadi kamar untuk rumah singgah. Oke ya, moga-moga jadi hikmah buat kita semua dan sumpah ngeri sob. Kayak tadi Ustaz Natsir bilang ini ya, di sini masih banyak penampakan kalau malam. Oke ya, sekian dulu ya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya.